Cintiara Alona dinyatakan bersalah terlibat dalam kasus prostitusi online. Ia dijatuhi vonis penjara selama 10 bulan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Banten, Rabu, 8 Desember 2021. Tak hanya Cintiara Alona, tersangka lainnya Deka dan Abdul Aziz hari ini juga dinyatakan bersalah dan terlibat dalam prostitusi anak di bawah umur. Halim Darmawan, kuasa hukum adik Cintiara Alona mengatakan, perkara yang ditangani oleh saya. Nah, maka si Abdul Aziz dan Deka itu berbeda, karena dari awal peranannya si Abdul Aziz adalah dia tidak begitu pasif, ya, dia cuma hanya ikut saja. Yang si Deka ini adalah aktif, ya. Nah, kemudian bahwa si Abdul Aziz ini divonis, ya, 10 bulan, tetapi begitu dinyatakan bahwa dia menerima, maka spontanitas jaksa menyatakan banding, yang sebenarnya ini kan terlalu dini gitu loh, ya. Maka si Deka dituntut sesuai dengan undang-undang yang dikatakan melakukan eksploitasi, ternyata tidak terbukti. Hanya dia mengadakan, memperlancar, menyiapkan agar terjadinya prostitusi online. Nah, si Deka ini diputus 1 tahun. Kenapa lebih tinggi si Deka? Karena awal peristiwa ini si Deka lah yang memasuki aplikasi untuk datang mengundang ke hotel untuk melakukan prostitusi. Nah, makanya majelis hakim itu mempertimbangkan karena adanya peristiwa tersebut, ya, maka berbeda dengan putusannya si Abdul Aziz. Abdul Aziz itu hanya 10 bulan. Nah, di Deka 1 tahun. Pada awalnya jaksa menuntut selama 6 tahun. Maka di sini kita lihat mengapa jaksa terlalu cepat dan kemudian daripada tuntutannya terlalu tinggi. Nah, sebenarnya harus juga berpikir bahwa peranannya itu apakah dia dampak terhadap masyarakatnya itu benar-benar bahwa prostitusi online ini melakukan sesuatu mencari keuntungan atau memperkaya dirinya sendiri, atau dia mengeksploitasi, mengajak orang banyak untuk mengadakan suatu perdagangan orang, yang disebut eksploitasi perdagangan orang, ya. Nah, makanya di sini awal yang saya tangani dari peristiwa, kemudian dari pemeriksaan sampai ke tahap 2 dan sampai persidangan, bahwa klien saya itu yang bernama Abdul Aziz dan Deka tidak pernah melakukan eksploitasi. Artinya tidak pernah memperdagangkan orang, ya, itu bahasanya. Maka disinilah karena adanya si Abdul Aziz ini di bawah tekanan atau diperintahkan oleh kakaknya yang namanya Cintiara Alona, maka seorang adik mengikuti. Tetapi yang artinya si Deka inilah yang membuat suatu pertama dia mengadakan satu aplikasi, memasuki orang, bertransaksi. Nah, kemudian juga artinya hanya satu dia, tapi teman-temannya tidak tahu dia. Sepertinya seperti itu, ya. Makanya pada hari ini pengadilan telah memvonis ketiga terdakwa dari Cintiara Alona juga 10 bulan, Abdul Aziz 10 bulan, Deka 1 tahun. Nah, mengapa majelis hakim melihat bahwa vonis ini jauh, ya, jauh dengan tuntutan jaksa? Karena melihat bahwa fakta-fakta dalam persidangan, baik alat bukti maupun para saksi, ya, yang dimukakan sesuai dengan apa yang ada, maka pertimbangan majelis hakim itulah yang dilihat mengambil, menyikapi, menjatuhkan vonis. Dia cuman hanya sengaja atau tidak sengaja, ya, akhirnya divonis 10 bulan. Begitu sidang ditutup, maka majelis hakim mengatakan, bagaimana saudara Abdul Aziz, Deka, dan Cintiara Alona
Dia bilang dia menerima kesalahannya, dia menerima dengan kealpaannya, dia menerima dengan hidupnya yang merasa bahwa dia itu berkesalahannya, dia menerima. Tetapi begitu dilempar kepada majelis hakim, kepada jaksa, maka ditanyakan oleh jaksa, maka jaksa sepuritas langsung dia menyatakan banding. Nah, kami sebagai penasihat hukum ya memperlihat seperti ini, coba berpikir dari awal, dari BAP, dari barang bukti. Nah, ini kan tidak ada kesinkronisasinya, yang artinya keterkaitan terhadap Abdul Aziz. Apa yang terkaitannya? Karena cuma hanya perintah, tetapi dikatakan ditunggunya bersama-sama untuk melihat prostitusi online itu. Padahal dia tidak pernah melakukan. Disinilah kita lihat ya, maka jaksa ini terlalu dini untuk